Punya rumah impian itu kan salah satu pencapaian terbesar dalam hidup ya. Mungkin desain udah di tangan, lahan juga udah siap. Tapi, tunggu dulu. Ada loh satu hal kecil yang sering banget kelewat, sebuah aturan tak terlihat yang bisa jadi penentu segalanya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pernah kebayang nggak, lagi asik-asiknya bangun, tiba-tiba proyek rumah impian Anda dihentikan paksa sama pemerintah? Ini bukan cuma nakut-nakutin loh, beneran ada aturan-aturan krusial yang kalau diabaikan bisa mengubah mimpi indah jadi, ya mimpi buruk finansial dan hukum. Jadi apa sih sebenarnya aturan tak terlihat ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas apa yang namanya aturan tak terlihat ini. Anggap aja ini semacam panduan kilat buat Anda, biar bisa membangun dengan cerdas, aman, dan yang paling penting, legal. Yang bikin ngeri dari aturan ini tuh sebenarnya bukan aturannya, tapi konsekuensinya. Serius, kita nggak lagi ngomongin teguran biasa. Kita ngomongin denda yang bisa sampai 10% dari nilai bangunan Anda. Izin ditolak atau skenario paling parah, bangunan Anda diperintahkan untuk dibongkar paksa. Wah, kebayang nggak? Oke, kita langsung masuk ke inti masalahnya ya. Istilah teknisnya itu garis sempadan. Kedengarannya agak ribet. Tenang aja, kita akan bedah istilah ini jadi konsep yang super simple. Coba dibayangin, garis sempadan bangunan atau GSB ini sebagai zona nyamannya rumah Anda. Ini tuh kayak ada garis imajiner yang bilang, "Hei bangunan utama, kamu stop di sini ya, jangan maju lagi." Nah ini gunanya untuk mastiin rumah Anda nggak terlalu mepet ke jalan atau nempel banget sama tanah tetangga. Terus ada temennya nih, namanya garis sempadan jalan atau GSJ. Kalau tadi GSB itu buat bangunan utamanya, nah GSJ ini aturan main buat pagar terluar Anda. Jadi intinya, garis ini yang nentuin batas paling depan di mana pagar Anda boleh berdiri, dan ngukurnya itu sejajar sama as jalan. Nah, biar makin nempel di kepala, lihat perbandingan ini. Simpel banget kan? GSB itu ngatur posisi rumahnya, GSJ ngatur posisi pagarnya. Dua garis yang beda, dua fungsi yang beda, tapi dua-duanya sama-sama krusial. Sampai sini paham ya? Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, gimana caranya pemerintah nentuin di mana garis-garis ini harus ditarik? Jawabannya itu ada di sesuatu yang kita lihat tiap hari loh. Yuk kita lihat hubungannya. Kuncinya ada di lebar jalan di depan properti Anda. Coba deh lihat tabel ini. Jalan utama di perumahan itu idealnya 6-8 meter, biar dua mobil bisa papasan dengan nyaman. Jalan lingkungan lebih kecil, dan jalan gang ya lebih sempit lagi. Standar ini tuh ada alasannya. Karena ini dia poin utamanya. Lebar jalan itu bukan cuma soal estetika atau biar lalu lintas lancar. Angka-angka ini adalah titik awal, dasar perhitungan untuk menentukan jarak aman, di mana Anda boleh mulai membangun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya mengubah info lebar jalan tadi jadi jarak GSB yang pasti buat lahan kita? Siapin kalkulator di handphone, ini gampang banget kok. Ini rumus umum yang paling sering dipakai. Anda tinggal ukur lebar jalan, misalnya 8 meter. Terus dibagi 2, hasilnya 4 meter. Itulah jarak minimal bangunan Anda dari batas lahan paling depan. Sesimpel itu. Logikanya ini buat ngasih ruang kalau nanti ada pelebaran jalan, trotoar, atau jalur utilitas lainnya. Tapi, nah ini yang paling penting. Tolong dicatat baik-baik ya, rumus setengah lebar jalan itu cuma panduan umum. Setiap kota atau kabupaten itu punya kitab sucinya sendiri yang namanya Rencana Detail Tata Ruang Kota atau RDTRK. Dokumen inilah yang jadi hukum tertingginya. Jadi, selalu cek aturan lokal Anda sebelum gali pondasi pertama. Tadi kita udah bahas aturannya. Sekarang mari kita ngobrolin apa yang terjadi kalau Anda memutuskan buat sedikit kreatif sama aturan itu. Konsekuensinya sama sekali nggak main-main. Coba lihat daftar ini. Ini bukan cuma kemungkinan loh, ini adalah sanksi-sanksi yang memang tertulis di undang-undang. Mulai dari surat peringatan, naik level ke denda yang jumlahnya gede, sampai yang paling ditakuti, perintah pembongkaran paksa dari pemerintah. Semua proses pembangunan bisa berhenti saat itu juga. Jadi, coba renungkan ini. Seluruh investasi, waktu, dan energi yang udah Anda curahkan buat rumah impian bisa lenyap gitu aja, cuma gara-gara salah ukur beberapa meter, risikonya terlalu besar untuk diabaikan. Setelah dengar semua sanksi tadi, gampang banget ya kalau kita mikir aturan ini cuma jadi beban. Tapi gimana kalau saya bilang, aturan ini justru sebetulnya dibuat untuk melindungi Anda, properti Anda, dan juga komunitas Anda.
Nah, slide ini merangkum semuanya. Garis sempadan itu mastiin ambulans atau pemadam kebakaran bisa masuk dengan gampang. Bikin lingkungan jadi lebih rapi dan bernilai tinggi. Mencegah sengketa sama tetangga soal batas tanah. Bahkan ngasih ruang buat drainase biar nggak banjir. Jadi pada akhirnya, properti yang patuh aturan itu justru nilai investasinya lebih terlindungi. Ini bukan batasan, ini adalah perlindungan. Jadi, kita kembali ke titik awal. Sebelum Anda jatuh cinta sama sebuah desain atau sibuk nyari kontraktor, ada satu pertanyaan mendasar yang wajib Anda jawab. Pertanyaan ini bukan soal warna cat atau model jendela. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda benar-benar paham aturan main di lahan Anda sendiri? Memeriksa rencana kota adalah langkah pertama menuju rumah impian yang aman, legal, dan pastinya tanpa masalah.